Waktu sudah hampir tengah malam. Seorang penjaga siap untuk menggantikan penjaga lainnya. Di setiap pergantian penjaga, lonceng akan dibunyikan sebagai penanda pukul 00. Namun saat penjaga itu belum membunyikan lonceng, ternyata lonceng telah berbunyi lebih dulu. Penasaran, penjaga tersebut segera mendekat ke lokasi lonceng berada. Anehnya, tak ada siapapun di sana. Begitulah kisah mistis yang menyertai tempat yang saat ini menjadi gudang tembakau. Masih banyak kisah lainnya, mulai dari penampakan wanita cantik berambut panjang yang kerap muncul di jendela, dua mobil kuno dalam garasi yang sering menyala sendiri, hingga suara-suara aneh seperti kereta kuda yang sedang melintas. Penasaran melihat lebih dekat tempat ini? Senyum Indonesia dalam cerita zaman. Berkaitan dengan tuntutan pekerjaan, maka aku harus singgah di lokasi gudang tembakau yang terletak di Dusun Teguhan, Desa Kalitirto, Kepanewon Berbah, Sleman. Bangunannya tampak mencolok dengan arsitektur lawas yang memesona. Jika melintas di depan bangunan ini, pasti mata akan melirik. Tak hanya itu, aroma tembakau menyeruak hingga ke jalan raya. Aromanya khas dan sangat tajam sekali. Banyak yang menyebutnya sebagai pabrik pengeringan tembakau. Mungkin hal tersebut tidak salah, namun lebih tepatnya adalah gudang tembakau. Di lokasi ini dikumpulkan tembakau-tembakau untuk kemudian disalurkan kepada pabrik rokok yang membutuhkan. Sebelum disimpan, tembakau yang sudah kering akan kembali dikeringkan dengan standar kualitas pabrik yang membutuhkan, tentunya agar lebih awet dan tahan lama. Gudang tembakau ini didirikan pada tahun 1954. Meskipun beberapa orang menyebut baru mulai beroperasi sekitar tahun 1962. Pada awalnya pabrik ini beroperasi bukan sebagai gudang tembakau, melainkan dahulu adalah sebagai pabrik gula dengan nama Pabrik Gula Tanjung Tirto atau juga dikenal dengan nama Pabrik Gula Kalasan.
Bangunan pabrik gula Tanjung Tirto didirikan pada tahun 1874 oleh dua orang Belanda bernama Wisman dan Brose van Groenau. Pabrik ini termasuk dari 19 pabrik gula yang pernah berdiri di Yogyakarta pada masa penjajahan Hindia Belanda, sebelum kemudian hancur di tahun 1940-an. Bangunan komplek gudang tembakau ini telah mengalami banyak perubahan sejak berhenti beroperasional sebagai pabrik gula. Perubahan tersebut tak hanya dari segi fisik, melainkan juga dari segi fungsi, seperti bagian emplasemen bangunan pabrik gula yang kini telah beralih menjadi taman kanak-kanak. Bangunan inti pabrik gula juga turut berubah bersamaan dengan beralihnya masa kekuasaan Belanda ke Jepang. Di masa pendudukan Jepang, pabrik gula berhenti beroperasi dan beralih fungsi sebagai barak militer pasukan tentara Jepang. Dan kemudian saat Jepang mengakui kekalahannya atas Sekutu, atau tepatnya pada masa setelah kemerdekaan Indonesia, bangunan inti dari pabrik gula dihancurkan oleh Tentara Nasional Indonesia untuk mencegah Belanda memakai bangunan tersebut sebagai barak militer pasukannya. Dan kemudian pada tahun 1954, bangunan pabrik ini dibangun kembali dan dialihfungsikan sebagai gudang tembakau yang hingga saat ini beroperasi. Bangunan utama gudang tembakau ini memanjang dari arah timur ke barat dengan atap yang terbuat dari seng. Terdapat banyak jendela di sepanjang dinding pabrik ini dengan kaca yang terdiri dari dua bagian, atas dan bagian bawah. Kaca bagian atasnya dapat dibuka, namun bagian bawah tidak bisa dibuka karena menyatu dengan dinding bangunan. Di kedua sisi kiri dan kanan bangunan utama, terdapat dua bangunan lain yang membujur ke arah selatan dan utara, dengan beberapa pintu bermodel kupu tarung di sepanjang dinding bangunannya. Bangunan yang terletak di bagian barat difungsikan sebagai kantor,
Sedangkan yang terletak di bagian timur difungsikan sebagai ruang diesel dan juga gudang. Di bagian atap pabrik terdapat ventilasi udara berbentuk bulat dengan lubang angin berpenutup yang dipakai sebagai saluran buang saat proses pengeringan tembakau sedang berjalan. Jam operasional gudang tembakau ini dimulai pada pukul 7 pagi hingga pukul 5 sore. Namun jika masa panen tembakau dan pasokan sangat banyak, maka jam kerja bisa mencapai hingga pukul 21 malam. Para pekerja di gudang ini sebagian besar tinggal di dekat gudang. Banyak yang sudah puluhan tahun bekerja, bahkan ada yang telah 60 tahunan bekerja di gudang tembakau ini. Tampak jelas jika hampir sebagian besar pekerja di sini telah berusia lanjut. Mungkin tak ada regenerasi seiring pesatnya kemajuan zaman. Di seberang selatan pabrik, berdiri rumah-rumah kuno Belanda yang dahulu digunakan sebagai tempat tinggal pegawai pabrik gula, sebelum akhirnya kemudian diambil alih oleh Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan kemudian ditinggali oleh penduduk sekitar. Sedangkan bekas rumah seorang administrator pabrik gula kini telah berubah menjadi sebuah SMP Negeri 1 Berbah. Bangunan rumah-rumah tersebut diperkirakan dibangun bersamaan dengan perluasan pabrik gula, yaitu di sekitar tahun 1905. Bangunan-bangunannya yang lawas dan indah masih bertahan hingga saat ini. Keartistikan komplek bangunan di lokasi bekas pabrik gula ini membuat para sutradara sering memilih kawasan ini sebagai tempat pengambilan gambar untuk filmnya. Tercatat beberapa film seperti film Soekarno dan juga Cokro Aminoto. Dan yang terbaru adalah film Pertaruhan serta Seribu Payung yang melibatkan Jeffrey Nicole serta Luna Maya. Gudang tembakau Berbah tetap bertahan melanjutkan tradisi di tengah gempuran berbagai kemajuan zaman.